Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 491. Dini hari berikutnya. Segera setelah Li Dong dan Lin Yuro bangun, ponsel Li Dong berdering. Panggilan itu dari Han Xinghuai. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu menemukan master emas di balik layar? Tidak, tapi kami menemukan pembunuhnya. Petik 2. Han Xinghuai berkata dengan sungguh-sungguh, tidak pasti apa organisasi pembunuh spesifik itu, tetapi pasti dari luar negeri. Petik 2. Mata Li Dong memadat. Ini benar-benar organisasi pembunuh. Terakhir kali si pembunuh muncul, dia datang dari tengkorak dan tulang di barat. Saat itu, dia memanggil untuk memperingatkan Raja Pembunuh. Dan sekarang, ada pembunuh lagi, dan mereka juga menyerang karyawan biasa grup Lin. Organisasi pembunuh mana yang begitu berani? Saya menggunakan semua hubungan dan menyelidiki bahwa si pembunuh menerima hadiah dari suatu tempat di negara ini. Petik 2. Han Xinghuai berkata dengan sungguh-sungguh, saat ini, Tuan Scar telah mengikuti si pembunuh dan dapat memulainya kapan saja. Petik 2. Oke, aku mengerti. Petik 2. Li Dongdao. Apakah Anda baru saja membunuh si pembunuh untuk membalas dendam? Tidak cukup, jauh dari cukup. Li Dong percaya bahwa perlu untuk membunuh organisasi pembunuh agar mereka tahu bahwa datang ke China untuk melakukan sesuatu tanpa izin adalah harga yang harus dibayar. Yang harus dilakukan Li Dong adalah membuat semua organisasi pembunuh dan organisasi tentara bayaran di dunia takut pada China. Biarkan semua kekuatan asing tidak berani masuk ke China untuk membuat masalah. Kemudian Li Dong menelepon Scar. Tangkap pembunuh itu. Aku ingin dia benar-benar menghancurkan orang-orang dan pasukan yang menawarkan hadiah untuk tugas ini. Petik 2. Ya, bekas luka di telepon harus berupa suara yang dalam. Provinsi Tianan, ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi ini, keluarga paling kuat yang pernah ada, adalah keluarga Zhou dengan tuan yang hebat. Sekarang keluarga Zhou telah menjadi masa lalu, dan hari ini ibu kota provinsi Tianan masih dalam keadaan tanpa pemimpin. Keluarga di belakang layar yang dulu tinggal di utara keluarga Zhou belum mengintegrasikan sumber daya di sini dan memilih juru bicara baru, oleh karena itu, lingkaran bawah tanah di provinsi Tianan berada dalam keadaan yang relatif kacau jika dibandingkan. Saat ini, di Aula Mahjong. Di dalam, suara berisik datang. Seorang pria yang mengenakan pakaian yang sangat biasa dan wajahnya biasa saja, dia terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Dengan sebatang rokok di mulutnya, dia tampak seperti orang bodoh. Ayo, beberapa lagi. Petik 2. Dia tersenyum dan berkata, aku beruntung hari ini, bukankah kalian ingin lari? Petik 2. Sialan, sepertinya kamu benar-benar gila. Bukankah maksudmu kamu tidak punya uang untuk makan? Mengapa kamu kaya lagi dalam 2 hari terakhir? Ya, ratusan dolar yang terutang kepada saya terakhir kali belum dilunasi. Anda tidak akan melakukan hal-hal licik, kan? Berhenti bicara omong kosong, bukankah itu hanya beberapa ratus dolar? Pria itu mengeluarkan segumpal uang dari laci dan melemparkannya. Tidak. Perlu menghitung. Datang dan bersenang-senanglah dengan Lao Su. Dia menjentikkan abu dengan jari-jarinya, dan tiba-tiba melihat seseorang berjalan ke Aula Mahjong, wajahnya diam. Tetapi dia merasakan sesuatu yang salah di hatinya. Tunggu, aku ke toilet. Dia segera membuka laci, merogoh semua uang ke dalam tas, segera mengambilnya, dan berlari menuju toilet pintu belakang. Apaan sih? Orang malas buang air banyak. Siapa yang akan menyentuh uangmu? Beberapa orang yang bermain mahjong dengannya mengutuk. Pria itu mengabaikannya, dan dengan cepat masuk ke pintu belakang dan pergi. Dia melihat ke belakang, dan tidak ada yang mengejarnya. Kemana kamu mau pergi? Tapi tiba-tiba, sesosok muncul di depannya, menatapnya dengan dingin.
Pria itu melihat seseorang menghentikannya, dan menoleh dan ingin lari, tetapi ada juga seseorang yang berdiri di belakangnya. "Kamu, siapa kamu?" Dia tiba-tiba menjadi gugup. Tanpa diduga, dia ketahuan. "Apa yang akan kamu lakukan?" Di bawah cahaya, sosok itu berjalan keluar, wajah yang penuh bekas luka itu penuh dengan niat membunuh, dan ketika dia melihat pria itu, wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Scar tidak pandai melakukan hal-hal yang menggunakan pikirannya, tetapi dia tidak pernah ragu tentang hal-hal yang menggunakan tinjunya. Ledakan. Bekas luka baru saja meledak dengan pukulan, langsung menjatuhkan bocah itu. "Bawa pulang." Ketika kata-kata itu jatuh, beberapa sosok menghilang dengan cepat. Di tanah, tas itu jatuh, dan uang yang berserakan di tanah, mungkin melihatnya, tetapi hanya sekitar 100.000 yuan adalah kehidupan seorang karyawan yang luar biasa dari grup Lin. Ketika pembunuh itu dibawa ke Zonghai dan dibawa ke Li Dong menatap pria yang masih koma itu, dan memiliki keinginan untuk menghancurkan kepalanya secara langsung. "Bangunkan dia." Petik 2. Scar pergi mengambil baskom berisi air dingin dan memercikkannya ke wajah pria itu. Pria itu tiba-tiba berteriak dan panik. Dia melihat sekeliling, itu adalah tempat yang aneh, dan sekelompok orang asing menatapnya dengan dingin. "Kamu, siapa kalian di bumi?" Dia memperhatikan Li Dong dan yang lainnya dengan waspada. "Aku tidak mengenalmu." "Grup Lin, Zhang Suhao, apakah kamu membunuhnya?" Li Dong tidak ingin berbicara omong kosong, jadi dia langsung ke intinya. "Apa Zhang Suhao? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Wajah pria itu berubah dan dia buru-buru membela. "Siapa kamu? Lepaskan aku." "Lepaskan aku." Pandai menyamar, menculik wanita dan anak-anak, menjadi pembunuh profesional, dan menjadi pembunuh profesional selama 2 tahun. Petik 2. Li Dong mengatakan detailnya secara langsung, dan berkata dengan suara dingin, "Enak dan malas, tidak ada yang seperti makan dan minum, pelacuran dan perjudian, kamu benar-benar bajingan." Mendengar ini, wajah pria itu tiba-tiba menjadi pucat. Bagaimana orang ini bisa tahu segalanya? 100.000 yuan. Li Dong menggertakkan giginya. Dia menamparkan tiba-tiba dan menamparkan wajah pria itu dengan keras, langsung menyebabkan gigi lawan terbang, darah mengalir. 100.000 yuan, kamu berani membunuh pemuda yang aku hargai. Apa? Jeritan bergema di gudang kosong yang ditinggalkan. Pria itu mengabaikan rasa sakitnya, seolah-olah dia telah melihat hantu, wajahnya penuh ketakutan. "Bukan aku, bukan aku." Pria itu bergumam, "Kamu menangkap orang yang salah." Bekas luka. Li Dong memberikan suara dingin. "Ya." Tanpa ragu-ragu, Scar melangkah maju dan meraih salah satu jari pria itu, dan membantingnya dengan keras. Dengan satu klik, jari pria itu tiba-tiba patah. "Apa?" Ada teriakan lain yang menusuk hati. Wajah Scar tenang, gerakannya tidak berhenti, dan dia meraih jari kedua lawan, mematahkannya langsung dengan kekuatan yang sama. Pada saat ini, wajah pria itu telah berubah menjadi warna hati babi. Di gudang kosong yang ditinggalkan, ada teriakan memilukan yang konstan, seolah-olah hantu sedang menangis. Li Dong berdiri di sana, menatap pria itu tanpa bergerak. Tapi Scar tidak memiliki ekspresi di wajahnya, seperti robot, meraih jari kelima pria itu lagi. Aku bilang. Pria itu pingsan, gemetar di sekujur tubuh. Dia tidak menyangka bahwa dia hanya mengambil tugas, untuk mendapatkan 100.000 yuan itu, dia akan memprovokasi 2 orang yang begitu menakutkan. "Ini aku berpura-pura menjadi pelanggan," mengejutkannya dengan membiusnya, dan mendorongnya ke bawah. "Aku berpura-pura menjadi tempat kejadian," membuat orang mengira dia bunuh diri. Melihat mata Li Dong, dia buru-buru berkata lagi, "Saya juga meninggalkan catatan itu. Persyaratan tugasnya adalah menyimpan yang ini. Ini adalah tugas yang dijelaskan di atas. Jika saya tidak menjawabnya, seseorang akan menjawabnya." Bab 492.
Li Dong menyipitkan matanya, tidak berbicara, dan Scar langsung mengerti. Dia meremas dagu pria itu di satu tangan, dan berkata dengan keras, "Di mana orang yang berhubungan denganmu? Apa tujuanmu?" Aku tidak bisa mengatakannya." Pria itu berjuang dan menggelengkan kepalanya. Jika dia mengatakan aturan dunia pembunuh ini, bahkan jika Li Dong tidak membunuhnya, dia pasti akan mati. Orang-orang dari organisasi pembunuh tidak akan pernah membiarkannya pergi, dia akan mati dengan menyedihkan. Li Dong melirik, tidak berbicara, berbalik dan pergi. Dan Scar terus pegang jari kelima pria itu. "Tidak, kataku. Bekas luka berhenti." Pria itu terengah-engah, dan berkata dengan susah payah, "Orang yang berhubungan dengan saya, di China Overseas International Hotel, tugas saya adalah membunuh karyawan grup Lin, membuat marah pria bernama Li Dong dari grup Lin, dan kemudian sengaja membocorkan berita. Pancing dia ke Hotel Internasional Zonghai dan bunuh dia." Li Dong sedikit mengernyit. "Tujuan pihak lain, ternyata adalah diri Anda sendiri. Organisasi pembunuh mana yang begitu berani?" Sekarang setelah dia mendapatkan informasi yang dia inginkan, pria ini tidak perlu menyimpannya. Li Dong mengedipkan mata, dan kemudian keluar dari gudang yang ditinggalkan. Klik. Setelah dia berbalik dan pergi, di dalam, ada suara tulang patah. "Saudaraku, apa yang kamu lakukan selanjutnya? Apakah kamu ingin memanggil saudara-saudara dan pergi ke China Overseas International Hotel untuk menyatukan para pembunuh?" Scar keluar dan bertanya dengan suara yang dalam. Adapun pria pembunuh itu, dia sudah mematahkan lehernya. Tentu saja, Li Dong dan yang lainnya tidak akan membiarkan orang itu pergi. Lagi pula, karyawan luar biasa dari grup Lin itu dibunuh olehnya. Tentu saja, kebencian ini harus dilaporkan. Li Dong menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Scar. Matanya menyipit. "Tidak, kali ini, aku akan melakukannya sendiri, tapi aku ingin melihat organisasi pembunuh mana yang begitu berani. China Overseas International Hotel, ini bukan hanya hotel paling terkenal di China Overseas, tetapi juga hotel tertinggi di China Overseas. Melihat ke bawah dari lantai atas, Anda dapat mengabaikan semua pemandangan di dekatnya. Hanya dalam menanggapi kalimat itu, Anda dapat melihat semua gunung dan gunung kecil." Pada saat ini, di meja depan hotel, dua pria dengan rambut pirang dan mata biru sedang check-in. Dari dua pria asing itu, satu terlihat sangat cerah dan tampan, dengan wajah seperti pisau, sementara yang lain tampak dewasa dan terkendali. Mereka mengobrol dengan saudari di meja depan yang bertugas membantu mereka check-in. Di antara mereka, pria tampan yang namanya tertera di ID-nya adalah Billy. Selain itu, nama yang tertera pada dokumen dewasa dan terkendali adalah Owen. Keduanya adalah nama yang sangat populer. Namun, mereka menginap di Presidential Suite paling mahal di hotel ini, sehingga mereka mendapatkan layanan dengan kualitas terbaik. Wanita di meja depan sangat antusias terhadap dua anak laki-laki pirang tampan, dan pelayan di hotel mengambil inisiatif untuk membantu mereka membawa kotak. "Tuan, biarkan saya melayani Anda." Pelayan ingin mengulurkan tangan untuk mengambil kotak di tangan Owen. Setelah melihat ini, Owen mengecilkan kotak itu, ekspresinya dingin, "Tidak perlu." Petik 2. Pelayan mengira pria tampan itu malu untuk menolak, dan sekali lagi membujuk, "Tidak apa-apa, ini kehormatan saya untuk melayani Anda." "Aku bilang tidak, apakah kamu tidak mengerti aku?" Cahaya dingin melintas di mata Owen, dan nada suaranya menjadi lebih dingin. Tampaknya barang-barang di dalam kotak ini sangat berharga. Ketika pelayan itu baru saja ditatap oleh Or, dia benar-benar merasa bahwa dia tidak bernapas dengan lancar. Bahkan untuk sesaat, dia merasa bahwa dia sudah mati. Ini benar-benar aneh. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini, dan dia tidak bereaksi lama di sana. Ketika Billy melihat ini, dia memelototi Owen itu, lalu menepuk pundak pelayan itu, dan tersenyum, "Hei, apa kamu baik-baik saja?"
Dia seperti ini, tidak apa-apa. Hah, oh, aku baik-baik saja. Pelayan itu kembali sadar dan melirik Owen dengan hati-hati, tidak pernah berani menatap tatapannya lagi. Perasaan barusan benar-benar terlalu buruk. Pelayan merasa bahwa saya mungkin mengalami mimpi buruk ketika saya kembali malam ini. Itu sama sekali bukan tatapan yang dimiliki manusia. Karena pada saat itu, dia dilirik oleh cambuk, seolah-olah dia akan ditelan lawan kapan saja, dan tidak ada sampah yang tersisa. Setelah episode kecil seperti itu, pelayan tidak pernah berani terlalu perhatian lagi. Setelah memimpin dua pria asing yang tampan ke kamar presiden, dia menyerahkan kuncinya kepada mereka, dan kemudian melarikan diri dengan cepat. Setelah pelayan pergi, senyum tampan Sun Sin menghilang seketika. Sebaliknya, itu suram. Kecepatan perubahan wajah ini mengejutkan. Dia menatap dingin pada pria dewasa dan tertutup itu. Owen, apa yang kamu lakukan barusan? Mengapa kamu melakukan ini pada seorang pelayan? Owen meletakkan kotak itu dan berkata dengan acuh tak acuh, karena dia sangat bertele-tele, kau tahu, aku paling membenci orang yang bertele-tele seperti itu. Mendengar ini, mata Billy bersinar dengan cahaya dingin. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah etiket paling dasar di hotel? Billy tiba-tiba menjadi galak dan berteriak dengan keras, kamu tahu, kita di Cina sekarang, bukan di Afrika dan Amerika Selatan, jadi saya memperingatkan Anda, jangan tunjukkan kesejukan Anda. Billy, apakah kamu ingin bertarung? Kalau begitu, aku akan menemanimu kapan saja, kata Owen dingin. Kedua pria pirang tampan itu menatap mereka dengan mata besar, seolah-olah pertempuran akan pecah di saat berikutnya. Owen, saya menemukan bahwa rekan Anda benar-benar bukan mitra yang memenuhi syarat. Lain kali, tidak ada waktu berikutnya. Saya tidak akan pernah bekerja sama dengan Anda lagi. Sekarang, mari kita selesaikan tugas ini bersama-sama. Billy memelototi Owen, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menyeringai. Saat dia berbicara, dia mengambil foto dari sakunya. Di atas, ada seorang pria tampan dengan rambut hitam dan mata gelap. Jika Li Dong ada di sini, dia akan menemukan orang di foto ini. Anak laki-laki Dong Fang yang cantik, sayang sekali. Dengan itu, Billy memberikan ciuman di foto itu. Jika Li Dong ada di sini, dia harus pergi dengan kasar di tempat setelah melihat adegan ini. Karena ini menjijikkan. Billy memasukkan kembali foto itu ke sakunya dan memeriksa arlojinya. Tidak ada kecelakaan, umpan seharusnya ditemukan oleh target. Setelah diinterogasi, itu pasti akan mengungkapkan jejak kita. Oleh karena itu, target sangat mungkin datang ke sini. Petik 2. Menurut perhitungan waktu, target seharusnya sudah di jalan sekarang, jadi kita punya 10 menit untuk memasang senjata. Men, cepat dan bergerak, $2 juta bisa segera diperoleh. Jangan khawatir, masih ada banyak waktu. Owen berkata ringan, dia sudah membuka kotak besar ketika dia berbicara. Bab 493. Setelah membuka kotak, yang Anda lihat adalah lapisan pakaian. Owen mengeluarkan pakaian yang menutupinya, memperlihatkan setumpuk besar bagian mekanis yang tersusun rapi. Billy berjalan ke pintu kamar dan berdiri di dinding, mendengarkan dengan seksama pergerakan koridor di luar, dan mengagumi gerakan Owen sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Irving adalah ahli senjata. Hal ini hanya bisa dilakukan olehnya, dia hanya pembantu. Dengan tindakan Owen, tumpukan besar bagian mekanis, di tangannya, dengan cepat dibentuk menjadi senjata termal yang kuat dan menakutkan. Jika ada yang melihatnya, mereka akan berseru, RPG. Adegan seperti ini banyak terjadi di film-film besar di dunia. Ketika tentara asing yang menembak mati-matian melihat militan lawan mengambil sebuah silinder dan meletakkannya di bahunya untuk membidiknya, tentara Amerika itu pasti akan meneriakkan RPG, dan kemudian segera mulai menghindar. Pada saat ini, sering ada bayangan hitam yang datang ke arahnya dengan suara siulan yang tajam,
dan kemudian mengenai target, ledakan tumpul terdengar. Hampir di film-film bertipe perang asing, senjata ini akan muncul. Bisa dibayangkan betapa menariknya hal semacam ini. Karena kuat dan mudah dirakit, siapa yang tidak suka hal semacam ini saat bertarung? Lagi pula, bahkan seorang wanita tua dapat menggunakan hal semacam ini untuk meledakkan tangki ringan. Setelah debugging yang tepat, Owen akhirnya mengangkat kepalanya dan mengangguk ke Billy. Setelah melihat ini, Owen berjalan, mengeluarkan teropong dari kotak, dan bergegas langsung ke balkon untuk memeriksa pergerakan di jalan. Tempatkan benda ini di kamar, di balkon, terlalu mudah untuk diekspos. Owen mengangguk, lalu masuk ke ruangan membawa RGP. Dia memotong sepotong kaca di jendela besar dari lantai ke langit-langit, dengan hati-hati memasukkan pecahan kaca ke tempat sampah, lalu membungkus hulu ledak RGP dengan selembar kain, dan memanjangkannya di sepanjang lubang kaca keluar. Dia memetakan jarak dan akurasi penyesuaian, dan menghitung faktor-faktor yang mempengaruhi rahmat dan cahaya, lalu dia berkata, "Oke, selesai." Billy mengangguk puas, "Baiklah, sekarang kita di sini untuk menunggu dan melihat." "Oh, aku sangat menyukai ungkapan Huaxia." Owen melihat arlojinya, "Masih ada 7 menit lagi." 7 menit akan cepat, jangan khawatir." Billy menyeringai, lalu mengeluarkan foto kecil dari sakunya dan mengaguminya. "Tut-tut, sial, sangat cantik. Anak Oriental ini lebih cantik dari yang pernah kutemui di Afrika dan Amerika Selatan. Jika bukan karena uang, aku ingin menangkapnya dan membawanya ke sisiku untuk melayaniku." Petik 2. Owen sedikit mengernyit, "Bisakah kamu berhenti sakit di depanku? Hei, ini cinta yang hebat, apa yang kamu tahu? Apa wanita jorok yang memenuhi syarat untuk disukai olehku? Hanya anak laki-laki cantik yang memenuhi syarat untuk membuatku tertarik." Di mata Billy, cahaya aneh melintas. Ding dong. Saat itu, bel pintu berbunyi. Suara ini langsung mengejutkan dua orang di ruangan itu. Bahwa Billy berdiri lebih cepat, dia dengan cepat memasukkan foto itu ke dalam sakunya, dan kemudian dia tidak tahu kapan ada segenggam duri Mitsubishi Army di tangannya. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, kaki kanannya menyentuh tanah, dan seluruh tubuhnya bergegas ke pintu tanpa suara. "Siapa?" tanya Billy keras. "Halo, Pak, saya anggota staf hotel." Cincin tamu jatuh. Dia bilang mungkin jatuh di kamar mandi atau tempat lain. "Bisakah saya masuk dan membantunya menemukannya?" Suara pria yang sangat magnetis datang dari luar. Mendengar hal itu, Billy langsung melirik ke arah mata kucing di pintu, dan dia melihat seorang pria berseragam hotel berdiri di depan pintu. Dia menundukkan kepalanya sedikit, tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tatapan Billy jatuh ke dada pria itu, dan ada papan nama hotel yang tergantung. Nomor 54.788. Nama, Guo Jiafeng. Klik. Billy membuka pintu kamar, menunjukkan senyumnya yang paling menawan, "Masuk." Petik 2. "Terima kasih." Pria itu berterima kasih kepada Billy, lalu menutup pintu dengan backhandnya. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya perak tiba-tiba menyala. Billy, yang baru saja menyambut dengan senyum, tiba-tiba memegang pedang dan memukul leher staf dengan kecepatan kilat. Tindakannya terlalu mendadak. Perubahan ini seperti Anda tertawa dan mengobrol dengan teman baik. Kemudian teman Anda memukul wajah Anda dengan pukulan tiba-tiba. Perubahan seperti itu akan luar biasa. Pada saat ini, wajah Billy acuh tak acuh, dengan hanya niat membunuh yang dingin di matanya dan pedang dingin di tangannya. Tidak ada yang akan meragukan. Pisau di tangannya akan dengan mudah memotong leher staf. Jangankan anggota staf biasa, bahkan orang yang terlatih di sini mungkin tidak dapat bereaksi. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Anggota staf sedang menutup pintu dengan membelakangi Billy saat ini. Namun, dia bahkan tidak melihat ke belakang, seolah-olah dia memiliki mata di belakang punggungnya. Dia tahu serangan Billy. Melihatnya mencondongkan tubuh ke depan,
kepalanya menghindari pukulan itu. Kemudian, dia menendang kaki kanannya ke belakang dan mengenai selangkangan Billy. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan menendang dengan kaki kanannya ke belakang, yang diselesaikan dalam sekejap. Apalagi aksi ini sepertinya penuh ketegangan. Di bawah kaki tongkat, wajah Billy berubah drastis. Dia tidak peduli untuk saling membunuh, dan sosoknya dengan cepat mundur 2 langkah. Pedang di tangannya juga diambil kembali, diganti dengan duri, dan ditancapkan di persendian kaki dan kaki staf dengan keras. Pada saat ini, tubuh bagian atas anggota staf yang diregangkan ditekuk secara langsung, dan kemudian menopang tanah dengan kedua tangan, dan jungkir balik 360 derajat datang secara langsung. Pada saat berikutnya, tubuhnya terbang 1 meter jauhnya. Kemudian dia mengambil kursi di sebelahnya dan melemparkannya langsung ke Billy yang mengikutinya. Dengan lemparan ini, kursi itu mengeluarkan suara siulan yang keras. Jika dia terkena, diperkirakan dia tidak akan mati atau terluka parah. Tanda seru, Billy minggir, dan kursi itu menabrak dinding dan hancur dalam sekejap. Sudah kurang dari 30 detik sejak anggota staf ini masuk, tetapi keduanya telah bertarung selama beberapa putaran dan menghancurkan sebuah kursi. Kecepatan semacam ini dapat digambarkan sebagai batu api listrik, secepat kilat. Kecepatan yang sangat cepat, kekuatan yang sangat kuat, ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh orang kuat di atas tuannya. Siapa kamu? Billy tidak langsung melawan, tetapi menatap pria berseragam hotel, tetapi dengan keterampilan yang mengerikan. Dia tahu bahwa dia dan Owen telah dibuntuti, sama seperti mereka menatap orang lain secara rahasia. Namun, hal-hal yang mengerikan sekarang, karena mereka tidak tahu siapa orang lain. Akibatnya, hati Billy tiba-tiba menjadi sangat berat. Bab 494. Karena dia telah menentukan bahwa gol akan datang 7 menit sebelumnya, dia tidak akan membiarkan orang ini membuang waktu mencari cincin di sini. Menurut pendapatnya, bunuh pelayan secara langsung, tunggu beberapa menit untuk membunuh target, dan tugas mereka akan selesai. Begitu mereka pergi, tidak ada yang bisa menemukannya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa pelayan ini sebenarnya adalah ahli yang menakutkan. Dia sudah melihat dari pertandingan sebelumnya bahwa bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak bisa mengalahkan lawan. Mungkinkah keduanya menjadi sasaran pemerintah China? Memikirkan kemungkinan ini membuat suasana hati Billy semakin buruk. Dia tidak punya pikiran untuk memikirkan misi ini sekarang. Jika semuanya benar-benar seperti yang dia pikirkan, itu akan menjadi pertanyaan apakah mereka berdua dapat pergi dengan selamat hidup-hidup. Sementara Billy memikirkannya, anggota staf melepas jaketnya, mengangkat kepalanya, dan menatap mereka dengan tenang. Pada saat inilah Billy dan Owen akhirnya melihat penampilan satu sama lain dengan jelas. Itu kamu. Wajah mereka berubah drastis. Karena mereka melihat pria ini, bukankah dia tujuan dari misi yang mereka tunggu-tunggu? Mereka berpikir bahwa pihak lain masih dalam perjalanan, tetapi mereka tidak berharap untuk menemukan mereka terlebih dahulu. Pria ini secara alami adalah Li Dong. Setelah mendapat informasi, dia datang secepat mungkin dan menyamar sebagai anggota staf, bahkan kedua pembunuh ini tidak menyangka dia akan datang begitu cepat. Kamu berani datang ke China berdasarkan barang-barangmu. Karena kamu di sini, maka tinggallah di tanah ini selamanya. Petik 2. Li Dong tampak acuh tak acuh. Seperti yang dia katakan, dia tidak tahu kapan ada belati tambahan di tangannya, dan dia langsung bergegas ke arah Billy. Setelah melihat ini, Billy mencibir, dia mengikat pedangnya terbalik dan mencondongkan tubuh ke depan dengan cara sembunyi-sembunyi yang biasa digunakan dalam perang hutan. Keduanya tampak seperti banteng yang marah, siap untuk saling menjatuhkan ke tanah dengan tanduk yang tajam. Kecepatan mereka sangat cepat, dan jarak antara keduanya semakin dekat. Saat keduanya hendak lewat, kaki kiri Li Dong tiba-tiba melangkah ke kanan. Dan kaki kanan Billy melangkah ke kiri. Mereka melewati satu sama lain, tangan Li Dong,
saya tidak tahu kapan pedang lain ditambahkan. Di belati transparan lainnya di tangannya, darah dengan napas hangat menetes saat ini. Pedang di tangan Billy telah menghilang, dan dia menutupi dadanya dengan kedua tangan. Darah merah terus mengalir dari jari-jari di antara jari-jari, menetes ke bawah, dan dengan cepat mewarnai karpet merah. Dia ingin berbalik, ingin melihat pria di belakangnya. Namun, usahanya sia-sia. Karena pada saat ini, seluruh kekuatan tubuhnya dikosongkan, dan dia bahkan tidak bisa berbalik. Ledakan. Tubuh Billy jatuh dengan keras ke tanah. Dengan tangannya terentang, dia akhirnya bisa melihat posisi jantungnya, dengan celah tanpa dasar. Saat dia lewat, belati di tangannya direnggut. Hatinya tertusuk oleh Li Dong pada saat itu. Ditusuk di jantung, bahkan jika Daluo yang abadi datang, dia tidak bisa diselamatkan. Sayangnya, di dunia ini, ada satu pria yang kurang tampan. Li Dong bahkan tidak melihat Billy. Dengan belati di tangan kanannya dan pedang yang diambil dari Billy di tangan kirinya, Li Dong langsung menuju pintu kamar. Meskipun Billy sudah mati, ada orang lain di ruangan itu. Irving. Selama dia melawan Billy, dia melihat orang lain melangkah ke dalam ruangan. Telinga Li Dong menempel ke dinding dan mendengarkan sebentar, tidak ada gerakan di dalam, bahkan suara napas orang tidak terdengar. Meskipun pertarungannya dengan Billy sangat singkat, itu sudah cukup bagi seorang master untuk mempersiapkan semua pertempuran. Ledakan. Li Dong melompat tiba-tiba dan menendang ke arah pintu yang tertutup. Ledakan. Pintu yang sangat kokoh langsung hancur. Kunci pintu kamar langsung dirobohkan, dan pintu langsung ditendang terbuka. Pintu membentur dinding, dan kekuatan pantulan di dinding memantulkannya lagi. Pada saat pintu dibuka dan ditutup, peluru terbang keluar pada saat yang sama. Seperti sabit dewa kematian. Namun, begitu pintu memantul kembali, tubuh Li Dong sudah berputar cepat dan bersembunyi di sisi lain pintu. Memanggil. Suara peluru sangat tajam, tetapi tidak keras, yang membuktikan bahwa lawan telah memasang peredam di laras. Mereka tidak ingin orang lain tahu apa yang terjadi di sini. Lagi pula, jika suara tembakan terdengar, itu pasti akan membuat orang lain khawatir. Jika hotel memanggil polisi, polisi akan bergegas dengan cepat, yang jelas bukan masalah kecil. Li Dong mencibir. Dia sudah tahu bahwa yang ada di dalam adalah master dengan senjata. Mengirim pembunuh dengan level ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa organisasi pembunuh itu jelas bukan pelayan. Tapi jadi apa? Wajah Li Dong acuh tak acuh, sosoknya tiba-tiba berlari, dan ketika dia mencapai tengah pintu, pedang di tangan kirinya berubah menjadi bayangan seperti kilat dan melesat keluar. Klik. Pedang itu mengenai pintu kaca kamar mandi secara langsung. Dengan suara renyah, pecahan kaca runtuh dan terbang. Orang bisa membayangkan berapa banyak kekuatan yang dituangkan ke dalam pedang itu. Namun, dia tidak melihat targetnya. RGP besar ditempatkan di ambang jendela dan diarahkan ke jalan utama di depan hotel. Jika mereka mau, mereka bisa meledakkan mobil apapun di jalan raya. Kamar presidential suite sangat besar dan sangat mewah, tetapi semua dekorasi masih terlihat. Memanggil. Sebuah peluru datang dari bawah kaki. Ternyata Owen sudah bersembunyi di bawah tempat tidur ketika dia menembak. Li Dong menemukan targetnya, tidak menghindar, tetapi berlari ke arah tempat tidur dengan cepat. Ketika dia hendak mendekat, dia melompat seperti elang. Kemudian seluruh orang melompat ke tempat tidur. Yang aneh adalah bahwa Li Dong melompat begitu keras, dia bahkan tidak mengguncang tempat tidur. Memanggil. Sebuah peluru menembus kasur dan mengenai langit-langit. Memanggil. Tembakan lain. 5 peluru terus ditembakkan dari bawah tempat tidur. Tubuh Li Dong berubah dalam sekejap di tempat tidur, entah berapa banyak postur, semua peluru itu benar-benar dihindari olehnya. Setelah menghindari peluru kelima, Li Dong tiba-tiba jatuh ke tempat tidur, matanya mengembun. Pedang di tangannya tiba-tiba menusuk ke arah kasur. Kotoran. Dengan mudah,
Pedang menembus kasur secara langsung, dan bahkan dengan lengannya, itu lebih dari 10 cm ke dalam kasur. Engah. Detik berikutnya, di bawah tempat tidur, ada suara pisau tajam yang menusuk ke dalam tubuh. Li Dong tidak bergerak. Setelah menunggu beberapa saat, dia melihat darah mengalir dari bawah tempat tidur. Melihat darah, dia melompat dari tempat tidur, tidak melihat apakah pihak lain sudah mati atau tidak. Sebagai gantinya, dia berjalan langsung ke jendela, dengan cepat membongkar RGP, dan kemudian membuangnya. Bab 495. Setelah melakukan ini, Li Dong keluar dan mencari-cari pembunuh lain untuk sementara waktu. Beberapa dokumen ditemukan, tetapi dokumen-dokumen ini, dia hanya meliriknya, dan membuangnya secara acak. Kemudian dia melepas kemeja pembunuh itu, dan dia mengerutkan kening lebih dalam tanpa melihat tato di atasnya. Karena dia tidak menemukan petunjuk berharga apapun di tubuh si pembunuh. Saya tidak tahu organisasi pembunuh mana yang dimiliki para pembunuh ini. Anda tahu, rata-rata pembunuh akan memiliki pola tato di tubuhnya untuk mewakili dari organisasi pembunuh mana mereka berasal. Tetapi jika orang-orang ini tidak memiliki tato, itu membuktikan bahwa mereka bukan dari organisasi pembunuh di sisi baiknya. Jadi, sulit untuk mengetahui asal-usul mereka. Setidaknya, itu tidak boleh ditemukan di Cina. Li Dong berpikir sejenak, mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor raja pembunuh organisasi pembunuh kerangka, dan memutarnya. Li sayang, mengapa kamu memanggilku lagi? Sebuah suara yang berlebihan terdengar, aku tidak memprovokasimu baru-baru ini, kan? Li Dong mendengus dingin. Zhong Hai memiliki bayangan seorang pembunuh. Aku akan bertanya padamu, apakah itu tengkorak dan tulangmu? Tunggu sebentar. Petik 2. Sisi yang berlawanan terdiam selama 1 menit sebelum suara itu diingat. Sangat sedih. Li, kamu bersalah padaku. Setelah insiden terakhir, aku telah menahan para pembunuh tengkorak dan tulang dan mencegah mereka menerima misi China. Oleh karena itu, apa yang kamu katakan tidak mungkin. Petik 2. Mendengar ini, ekspresi Li Dong mereda. Kalau begitu, aku punya sesuatu untuk meminta bantuanmu. Petik 2. Oh, Li, aku mendengarmu kan. Kamu ingin aku membantu. Kenapa, kamu tidak mau? Li Dong mencibir. Tidak, tentu saja saya bersedia. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat melakukan sesuatu untuk Dewa Perang Timur. Ini adalah kehormatan David saya. Bolehkah saya bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Gunakan kecepatan tercepat untuk memeriksaku, apa asal-usul pembunuh yang muncul di sisi Zhong Hai. Petik 2. Sesuai keinginan kamu. Petik 2. Telepon ditutup. Li Dong sedikit mengernyit. Di mata, ada nyala api yang melompat. Dia sangat marah. Karena para pembunuh ini, mereka berani datang ke China untuk membuat masalah. Terlalu berani. Di dunia ini terdapat puluhan ribu organisasi pembunuh, pada puncaknya organisasi pembunuh bahkan dapat mempengaruhi politik suatu negara. Sejak Li Dong lahir, 90% organisasi pembunuh telah disingkirkan. Di jantung organisasi pembunuh yang tak terhitung jumlahnya, Tiongkok Timur adalah makam semua tentara bayaran pembunuh. Karena itu, dalam keadaan normal, tidak ada yang berani datang ke China untuk membuat masalah. Karena itu akan menyinggung Dewa Perang Timur. Kemarahan Dewa Perang Timur, tidak semua orang tahan. Tapi sekarang, pembunuh lain muncul di Zhong Hai, yang membuat Li Dong sangat kesal. Tampaknya sudah terlalu lama sejak saya muncul di dunia, dan beberapa kucing dan anjing berani membuat masalah. Tak lama kemudian, ponselnya berdering lagi. David, raja pembunuh di sisi lain, memberitahu dia tentang hasil penyelidikan. Pada saat ini, wajah Li Dong sangat jelek. Karena barusan pihak lain memberikan kabar yang sangat buruk. Asal-usul kedua pembunuh itu berasal dari organisasi yang sangat kuat di Eropa dan Amerika. Bernama Skynet. Kekuatan organisasi ini tidak tertandingi di Eropa Barat dan Amerika Serikat.
Dibandingkan dengan Skynet, Skull and Bones tempat David yang dikenal sebagai King of Killers masih kalah signifikan. Hanya karena organisasi Skynet yang kuat seperti awan. Yang kuat sebenarnya seperti awan. Terutama pemimpin Skynet, yang merupakan pembangkit tenaga listrik nomor 1 di dunia barat, bernama King. Li Dong telah bertempur di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir, dan di seluruh dunia timur, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jika Li Dong adalah legenda di timur, maka pihak lain adalah legenda di barat. Selanjutnya, jika seseorang dapat menandingi dia dan dapat menyaingi Li Dong dalam reputasi, generasi muda tidak diragukan lagi adalah raja. King sejauh ini adalah satu-satunya di antara generasi muda yang bisa menandingi Li Dong. Bawahan lawan, ada 8 jenderal, semuanya luar biasa dan sangat kuat. Kekuatan yang begitu besar, bahkan Li Dong tidak ingin memprovokasi dengan mudah. Namun, apa yang tidak dia duga adalah dia tidak menyinggung air sumur pihak lain, dan pembunuh Skynet akan mengambil inisiatif untuk menyerang China, yang sama sekali tidak membawanya ke hati. Menarik. Petik 2. Mata Li Dong menyipit dan bergumam pada dirinya sendiri. Raja, apakah maksud Anda sendiri, atau apakah ada seseorang di belakang layar? Atau, apakah itu keluarga Cui? Kalau begitu, keluarga Cui, kamu sedang terburu-buru untuk bunuh diri. Mengetahui bahwa pihak lain berasal dari Skynet, Li Dong untuk sementara mengesampingkan masalah ini. Karena base camp Skynet ada di Eropa dan Amerika Serikat, pembunuh mereka menyerbu China. Karena mereka dibunuh sendiri, maka masalah ini akan berhenti sementara. Adapun penyelesaiannya, kita akan memiliki kesempatan untuk membicarakannya nanti. Tentu saja, jika pihak lain berani terus mengirim pembunuh, maka Li Dong secara alami akan membiarkan mereka kembali. Adapun apakah keluarga Cui Utara membuat gerakan kecil di belakang layar, itu tidak masalah lagi. Karena Li Dong telah memutuskan bahwa setelah berurusan dengan urusan saat ini, dia akan menginjakkan kaki di utara. Sudah waktunya untuk membebankan bunga di muka. Masih ada beberapa orang, beberapa hal, saatnya untuk menghadapi. Ketika karyawan Lin Group melompat dari gedung, Lin Yurou langsung memindahkan semua karyawan dari China Shipping kembali ke Laut China Timur. Bukannya mereka tidak diizinkan untuk tinggal di sana, tetapi mereka diizinkan untuk kembali ke Laut Cina Timur untuk menghadiri upacara peringatan karyawan itu. Mereka yang kembali ke Laut Cina Timur bersama-sama secara alami termasuk Li Dong dan yang lainnya. Hari ini, sebuah upacara peringatan untuk karyawan yang meninggal diadakan di auditorium gedung Lin Group. Li Dong dan Lin Yurou berpakaian sangat formal. Pada saat ini, di pintu masuk auditorium, Lin Yurou menaruh bunga putih di dada Li Dong. Suamiku, aku tidak akan takut, jangan khawatirkan aku. Petik 2. Lin Yurou berkata dengan lembut. Meskipun beberapa orang menargetkan grup Lin atau bahkan karyawan grup Lin, itu menunjukkan bahwa Lin Yurou lebih mungkin menjadi sasaran. Tapi dia tidak takut, karena dia percaya bahwa Li Dong tidak akan membiarkannya mengalami kecelakaan, apalagi grup Lin, orang lain mengalami kecelakaan. Yah, aku yakin kamu tidak akan takut. Petik 2. Li Dong mengangguk, ayo masuk. Petik 2. Auditorium. Karyawan grup Lin, semuanya datang. Mereka yang tidak bisa berdiri di dalam, koridor di luar, dan bahkan tangga, penuh dengan orang. Semua orang memegang seikat bunga di tangan mereka dan meletakkannya di depan potret untuk meratapi rekan-rekan yang malang. Untuk pertama kalinya, mereka merasa seperti ini, seolah-olah bukan hanya rekan kerja yang pergi, tetapi kerabat mereka. Li Dong berjalan bersama Lin Yurou, memberikan bunga, dan membungkuk pada potret itu. Berdiri di samping potret adalah orang tua dari rekan yang meninggal, wajah mereka penuh kesedihan. Seolah-olah dalam semalam, mereka jauh lebih tua. Bab 496. Paman dan Bibi, maafkan aku. Petik 2. Li Dong dengan sungguh-sungguh membungkuk kepada kedua orang tua dan meminta maaf, aku tidak melindunginya, itu salahku.
Petik 2. Bibi mengangkat kepalanya, matanya sedikit kusam. Dia menatap Lidong, air mata jatuh. Suaranya sudah menangis serak. Rasa sakit kehilangan anaknya membuatnya memutih dalam semalam. Hari itu, putra saya kembali dan mengatakan bahwa dia telah dipromosikan, sehingga dia dapat menghasilkan lebih banyak uang dan membuat keluarganya hidup lebih baik. Dia juga mengatakan bahwa dia dapat berkembang bersama dengan Lin Group dan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk pembangunan Laut Cina Timur, yang merupakan kehormatannya. Meskipun putranya akan bekerja di Zhonghai, dia lebih bahagia daripada putranya ketika dia mengetahui berita itu. Karena Lin Group sekarang adalah perusahaan yang diinginkan banyak orang untuk anak-anak mereka. Ini bukan hanya pekerjaan, tetapi juga tanggung jawab. Kontribusi grup Lin ke Laut Cina Timur dan hal-hal yang telah dilakukan untuk pengembangan Laut Cina Timur jelas bagi semua orang. Orang tua sangat bangga dengan siapa saja yang anaknya dapat bergabung dengan Lin Group untuk bekerja. Tetapi mereka tidak mengharapkan kecelakaan seperti itu terjadi. Putra mereka, kali ini, itu adalah perpisahan. Anakku, bibir bibinya bergetar, dia adalah karyawan grup Lin, lalu, apakah dia karyawan yang memenuhi syarat? Anakmu sangat baik. Petik 2. Lidong berkata dengan serius, saya awalnya ingin melatihnya untuk menjadi lebih menonjol, sehingga dia bisa sendirian, dan membiarkan dia memberikan kontribusi yang lebih besar untuk pengembangan grup Lin dan Laut Cina Timur. Petik 2. Inilah yang dia katakan dalam hatinya. Kalau tidak, para elit luar biasa itu tidak akan diizinkan pergi ke Zhonghai untuk membuka pasar. Karena itulah bakat yang dihargai Lidong, yang dia pikirkan dalam hatinya adalah untuk mengolah lebih banyak andalan. Ketika hal seperti itu terjadi, Lidong merasa sangat berat. Mendengar kata-kata Lidong, bibinya mengangguk, terima kasih, bibi tidak menyalahkanmu. Lidong tidak mengatakan apa-apa. Lin Yuro tahu bahwa grup Lin akan menjadi pohon yang menjulang tinggi cepat atau lambat. Dan semua orang mengalami beberapa hal bersama, yang membuat perusahaan ini lebih bersatu dan lebih dekat. Dia tiba-tiba mengerti. Apa arah usaha saya ke depan? Saya juga tahu betapa beratnya tanggung jawab di pundak saya. Sekarang, Lidong masih membantunya membawa, tetapi di masa depan, dia akan berbagi beban untuk Lidong. Jika grup Lin adalah keluarga besar, maka dia, Lin Yuro, adalah nyonya dari keluarga ini, dan dia bertanggung jawab atas setiap karyawan. Pada waktu itu, Zhonghai, Hotel Internasional Luar Negeri Cina. Kamar Presiden mewah. Cui Ze sedikit mengernyit saat dia melihat dua mayat yang diletakkan di depannya. Lidong, kamu benar-benar luar biasa, bahkan pembunuh tingkat master asing tidak dapat membantumu. Petik 2. Namun, aturan Skynet adalah bersumpah untuk tidak menyerah kecuali Anda menyelesaikan misi. Karena pembunuh tingkat Grandmaster tidak dapat membantu Anda, bagaimana dengan Grandmaster setengah langkah, atau bahkan Grandmaster Assassin? Pada saat itu, apakah kamu masih bisa menolaknya? Ketika hal seperti ini terjadi di perusahaan, Lin Yuro tidak punya pikiran untuk bekerja, jadi Lidong mengajaknya jalan-jalan. Orang-orang datang dan pergi di jalan. Lingkungan yang bising segera membuat Lin Yuro melupakan hal ini, dan senyum muncul di wajahnya lagi. Makan, minum, beli. Tidak butuh waktu lama bagi Lidong untuk memiliki lebih dari selusin tas di tangannya. Bosan berbelanja, keduanya menemukan kedai teh susu. Letakkan tas-tas itu dan pesan 2 cangkir teh susu. Lidong berkata kepada Lin Yu, aku akan pergi ke toilet. Petik 2. Bagus. Petik 2. Ketika Lidong keluar dari toilet, dia menemukan bahwa Lin Yuro tidak lagi berada di posisinya. Lidong kaget. Saat hendak menelepon, tiba-tiba terdengar suara keras di luar. Paman, ini pasti palsu. Bagaimana bisa ada cincin kaleng yang bisa ditukar dengan 50.000 yuan? Jangan tertipu. Pergilah. Pergi, apa yang kamu wanita tahu? Kamu tidak kaya, jangan kaya di depan orang lain,
jangan menjualnya kepadaku, menjualnya kepadamu. Aku berkata, kakak, kamu memberiku, saya beli. 5.000 untuk 50.000, bodoh jangan lakukan itu. Aku datang duluan, jual aku. Aku ingin. Ketika Li Dong keluar untuk melihat, dia melihat sekelompok orang tidak jauh dari pintu. Masuk toko teh susu. Di antara mereka, seorang kakak perempuan yang berpakaian sederhana dan membawa bungkusan besar berdiri di sana, dan sekelompok orang mengelilinginya. Lin Yurou ada di antara mereka. Li Dong melihat dan mungkin mengerti apa yang sedang terjadi. Kakak perempuan tertua minum kok, tetapi membuka kalengnya, dan cincin di kaleng itu menunjukkan kemenangan 50.000 yuan. Tetapi semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka meminta seseorang untuk bertanya. Orang itu berkata bahwa kakak perempuan tertua memenangkan hadiah 50.000 yuan. Tetapi Anda hanya dapat menebus hadiah Anda secara lokal, cukup dapatkan kartu ide lokal Anda. Seorang paman di samping cemburu, dan dia langsung datang dan berkata bahwa dia bersedia memberi 5.000, sehingga kakak perempuan tertua akan menjualnya cincin tarik kaleng, langsung ke uang tunai. Ketika kakak perempuan tertua mendengar ini, dia langsung setuju. Akibatnya, Lin Yurou duduk di toko teh susu dan mau tidak mau keluar untuk mengingatkan pamannya ketika dia mendengar ini. Li Dong tersenyum tak berdaya. Ini telah beredar selama bertahun-tahun penipuan, bagaimana orang masih bisa menggunakannya untuk menipu orang lain. Aku bilang ada apa denganmu wanita? Jangan membuat masalah dan pergi. Petik 2. Pria yang pertama kali meminta kakak perempuan itu untuk membeli cincin tarik kaleng, menatap Lin Yurou. Lin Yurou menatapnya langsung, apakah kamu penipu sangat malu? Kamu telah menipu semua uang yang telah mereka peroleh dengan susah payah, jadi apakah hati nuranimu tidak terganggu? Siapa kamu? Keluar, jangan usil. Petik 2. Segera, di belakang Lin Yurou, dua pria paruh baya muncul, dan tangan mereka meraih lengan Lin Yurou. Umumnya, penipuan semacam itu dilakukan oleh tim, dengan jumlah orang yang banyak. Tepat ketika tangan kedua pria paruh baya itu hendak menyentuh lengan Lin Yurou, Li Dong tiba-tiba meremas dan meremas keduanya. Paman, kamu tidak bisa membelinya. Jika kamu tidak percaya padaku, gunakan ponselmu untuk memeriksanya secara online. Trik seperti itu ada di mana-mana. Petik 2. Lin Yurou tidak menyadari bahwa seseorang akan melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri sekarang, dan dia masih berdiri di sana, membujuk pria paruh baya yang ingin membayar. Awalnya pria paruh baya itu harus membayar, tetapi Lin Yurou membujuknya untuk mengembalikan uang itu. Dia ragu-ragu sebentar, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, gadis besar, maka saya tidak akan membelinya, adik lelaki ini juga ingin, jual saja dia. Petik 2. Pria paruh baya itu menunjuk ke orang di sebelahnya. Tidak, kakak. Petik 2. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Begitu saya katakan saya akan menjual Anda, saya akan menjual Anda. Saya tidak punya KTP lokal, jadi saya tidak bisa mendapatkan uang. Petik 2. Hei, lupakan saja, jangan membelinya. Petik 2. Pria paruh baya itu juga menyadari ada sesuatu yang salah, melambaikan tangannya, dan berjalan keluar dari kerumunan. Kakak, jangan pergi, kakak. Petik 2. Wanita paruh baya itu berhenti untuk waktu yang lama, tetapi tidak berhenti. Melihat bebek di tangan itu terbang, para wanita paruh baya dan geng lainnya semua menatap Lin Yurou dengan marah. Bab 497. Tapi Lin Yurou tidak peduli. Dia melakukan hal yang baik untuk membuatnya merasa lebih baik. Dia tidak menyadari bahwa tindakannya telah membuat marah para penipu. Orang-orang itu mulai mengepung Lin Yurou. Wanita, kamu suka usil, bukan? 4 orang berdiri di samping Lin Yurou dan mengelilinginya. Awalnya, beberapa orang yang menyaksikan kegembiraan mundur secara tidak sadar, karena takut hal-hal di sini mungkin melibatkan mereka. Lin Yurou mencibir ketika mendengar ini, kamu pembohong tahu bahwa kamu menipu orang jujur. Paman itu tidak berpakaian bagus,
jadi kamu masih ingin menipu uangnya. Dia sama sekali tidak takut pada orang-orang ini. Apa hubungannya denganmu? Seorang pria muda mencibir dan meremas tinjunya. Kecantikan, kamu harus menjaga dirimu sendiri dan pergi bersama Lao Su. Petik 2. Seorang pria paruh baya tidak bisa datang, dan tangannya yang besar meraih tangan Lin Yurou. Ada tatapan jahat di matanya, kamu terlihat sangat cantik, kamu memiliki tubuh dan temperamen yang bagus, kamu lebih cantik dari beberapa selebriti, dan kamu pasti bisa menjual dengan harga yang bagus. Petik 2. Lin Yurou terkejut, mundur dan menghindari tangan lawan. Dia memelototi pria paruh baya itu, apa yang kamu lakukan? Percaya atau tidak, aku menelepon polisi. Haha, panggil polisi. Ketika keempat orang ini mendengar kata-kata Lin Yurou, tanpa sadar sebuah senyuman muncul di wajah mereka. Wanita paruh baya itu berkata, kamu ingin memanggil polisi. Kami masih memanggil polisi, Xiao Du, aku ingat kakak iparmu ada di sini sebagai kapten, kan? Itu perlu, yang ini, aku punya keputusan akhir. Petik 2. Pria muda itu mengangkat kepalanya dan menunjukkan ekspresi bangga, lalu dia menelepon dan keluar. Segera, seorang pria berusia 30-an yang mengenakan seragam polisi datang dengan walkie-talkie di tangannya dan terlihat sangat agung. Ketika dia datang, dia bertanya kepada pemuda itu, Xiao Du, ada apa? Siapa yang membuat masalah di sini? Kakak ipar, itu dia. Petik 2. Pria muda itu mengulurkan tangannya dan menunjuk Lin Yurou. Kapten memandang Lin Yurou sejenak, dengan sentuhan kejutan di matanya. Namun, dia selalu merasa bahwa di mana wanita ini terlihat. Dia memikirkannya sebentar, tetapi tidak dapat mengingatnya, dan tidak peduli. Dia menatap Lin Yurou dan berkata dengan ringan, Nyonya, saya curiga Anda membawa barang terlarang di tubuh Anda. Ikuti saya untuk membantu penyelidikan. Kapten berkata, siap untuk menarik tangan Lin Yurou. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tidak ada barang terlarang di tubuhku. Bagaimana denganmu? Aku mengerti. Kamu dan skemer ini milik bersama. Wajah cantik Lin Yurou berubah dan berkata dengan keras. Berhenti bicara omong kosong, ikuti aku. Kapten mencengkeram lengan baju Lin Yurou dan ingin membawanya pergi. Melihat orang-orang di sekitar, tidak ada yang berani berbicara, karena takut melibatkan diri mereka sendiri. Kawan ini, kejahatan apa yang dia lakukan? Anda membawanya pergi tanpa pandang bulu seperti ini, bukan? Suara Lidong terdengar di belakang beberapa orang. Kapten menoleh, melirik Lidong yang berdiri di belakangnya, mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu lagi? Aku suaminya. Petik 2. Lidong menunjuk Lin Yurou dan berkata ringan. Suami. Lin Yurou menghela nafas dengan gembira ketika dia melihat Lidong. Selama Lidong datang, hatinya akan tenang. Aku peduli apakah kamu suaminya atau seseorang, aku berkata, biarkan kamu ikut denganku, tidakkah kamu dengar? Kapten berteriak. Raungan seperti itu mengejutkan Lin Yurou yang berdiri di sampingnya. Lidong menarik telinganya dan berkata dengan ringan, apa yang bisa kulakukan jika aku tidak mengikutimu? Haha. Petik 2. Kapten mencibir, wah, apakah kamu sombong? Menghadapi polisi, bukan? Tunggu aku. Setelah dia selesai berbicara, dia mengambil ponselnya dan menelepon, mengatakan bahwa seseorang membuat masalah dan meminta dukungan. Tak lama kemudian, tim polisi datang. Bawa mereka ke kantor polisi. Saya curiga kedua orang ini memiliki barang berbahaya yang tersembunyi di tubuh mereka. Jika Anda berani melawan, Anda bisa memukul mereka. Ngomong-ngomong, wanita itu, dia menyembunyikan barang-barang di pakaiannya. Dia punya menanggalkan pakaiannya, periksa dengan cermat. Kapten berteriak. Melihat penampilan cantik Lin Yurou, polisi film yang bergegas menunjukkan penampilan yang kami mengerti. Saudara-saudara, Anda harus memeriksanya dengan cermat. Saya telah memesan paket malam ini dan minum setelah pulang kerja. Petik 2. Kata pemuda selingkuh itu.
Beberapa dari mereka jelas memiliki hubungan yang baik dengan pemuda ini. Oke, Xiaodu, jangan khawatir. Petik 2. Bagaimana bisnis selama ini? Pria muda itu tertawa, terima kasih kepada kakak laki-lakimu atas perhatianmu. Petik 2. Li Dong melihat semua ini dengan acuh tak acuh. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa lingkaran bawah tanah Laut Cina Timur telah diatur seperti ember besi olehnya, namun hal seperti itu masih terjadi. Pembohong itu terlibat dengan polisi. Sekarang dia diganggu oleh dirinya sendiri. Tampaknya lingkaran di tanah perlu disortir. Sekelompok petugas polisi memandang Li Dong, "Nak, ayo pergi ke kantor polisi, jangan paksa kami untuk mengundangmu." Petik 2. Kata, tolong, digigit dengan buruk. Li Dong menggelengkan kepalanya, menatap langsung ke arah polisi-polisi ini, dan berkata dengan ringan, ini tidak mungkin. Petik 2. Beberapa polisi film terkejut. Li Dong menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Lin Yuro mencibir, orang-orang ini bekerja sama dengan pembohong. Aku akan menelepon Zhao Ju dan membiarkan dia menangani masalah ini. Petik 2. Biro Zhao adalah Direktur Biro Keamanan Umum Donghai. Dalam status Lin Yuro saat ini, dia secara alami memiliki informasi kontak untuk orang-orang ini. Lin Yuro memiliki semua informasi kontak tingkat tinggi di Baidao Laut Cina Timur. Selain itu, selama dia mengucapkan sepatah kata pun, para pemimpin tingkat tinggi itu, termasuk para pemimpin Donghai, akan melakukan yang terbaik untuk melayaninya. Kapten melihat Lin Yuro ingin menelepon, jadi dia segera bergegas, mencoba merebut ponsel Lin Yuro. Namun, Li Dong meraih pergelangan tangannya sekaligus. Apa yang kamu lakukan? Ambil sesuatu. Li Dong mengangkat alisnya. Hinder office. Kami bisa menahanmu dan melepaskanmu, teriak kapten. Li Dong menoleh, melihat bahwa Lin Yuro telah memutar telepon saat ini dan mengatakan sesuatu di telepon. Li Dong melepaskan pergelangan tangan kapten. Bagaimana? Li Dong bertanya pada Lin Yuro. Dia ada di dekat sini dan berkata mari kita tunggu di sini dan segera datang. Petik 2. Lin Yujudo. Wajah kapten berubah beberapa kali, dan dia ingin tidak ikut campur dalam masalah ini saat ini. Karena dia melihat Lin Yuro menelepon, sepertinya itu untuk seseorang dengan banyak latar belakang. Jika Anda menyinggung seseorang yang tidak mampu menyinggung karena ini, Anda akan kalah. Jadi, dia melambai, ayo pergi. Petik 2. Hei, saudara ipar, apa yang kamu lakukan? Orang ini belum tertangkap. Du kecil buru-buru menghentikan kapten. Kapten memiliki wajah jelek. Pergi. Kalian, tetaplah jujur, tidak ada yang diizinkan pergi. Li Dong juga berkata dengan ringan. Kata-katanya langsung membuat marah beberapa polisi. Terutama sang kapten, menatap Li Dong, wah, apa yang kamu bicarakan? Aku bilang tidak ada yang diizinkan pergi. Petik 2. Bab 498. Kapten tersenyum marah dan mencibir, benarkah? Kalau begitu saya ingin melihat, jika kita pergi, apa yang dapat Anda lakukan? Setelah berbicara, dia memimpin dan bersiap untuk pergi. Suara mendesing. Detik berikutnya, sesosok muncul di depannya dari udara tipis, itu adalah Li Dong. Kapten terkejut, dan melangkah mundur tanpa sadar. Dia menatap Li Dong dengan ekspresi yang luar biasa, seolah-olah dia telah melihat hantu. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu akan menyerang polisi? Percaya atau tidak, aku akan menangkapmu sekarang. Menyerang polisi, sama sepertimu, bajingan yang dipermalukan oleh pembohong, juga layak menjadi polisi. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, mulai hari ini, lepaskan kulitmu. Petik 2. Apa kamu? Kapten belum selesai berbicara, pada saat ini, ada teriakan keras tidak jauh. Biarkan saja semuanya, biarkan semuanya. Petik 2. Setelah itu, saya melihat seorang pria paruh baya dengan pakaian kasual, dengan beberapa orang, berlari cepat dengan ekspresi cemas. Kapten,
yang awalnya sangat arogan, jelas terkejut setelah melihat pria paruh baya itu. Dia memikirkannya, dan akhirnya ingat siapa orang ini. Direktur Biro Keamanan Umum Dong Hai. Dia cukup beruntung untuk bertemu sekali. Karakter seperti itu adalah bos-bos-bosnya. Dalam sistem kepolisian Dong Hai, dia pasti bosnya. Pada hari kerja, dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu orang seperti itu, tetapi sekarang, direktur tiba-tiba muncul di depannya. Biarkan dia memiliki perasaan bermimpi. Dia tanpa sadar memberi hormat kepada sutradara dan berteriak dengan hormat, "Halo, direktur." Petik 2. Direktur Zhao mengabaikan beberapa dari mereka, dan datang langsung ke Li Dong dan Lin Yurou. "Tuan Lin, Tuan Li." Dia tampak khawatir, seolah-olah seorang murid melakukan kesalahan dan menghadapi hukuman guru. "Zhao Ju, kamu datang tepat, orang-orang ini." Lin Yurou menunjuk ke polisi dan scammers. Mereka bersatu dengan scammers untuk menipu uang orang lain. "Jika saya melanggar mereka mengatakan bahwa saya membawa barang selundupan." Kemudian dia mengatakan masalah itu lagi. "Itu melanggar hukum." Direktur Zhao berteriak keras, menoleh dan menatap kapten dan yang lainnya. "Menipu, tercela, berani. Aku pikir pakaian yang kamu kenakan sia-sia. Semuanya ada di dalam game, menunggu untuk dikirim." Kapten dan yang lainnya gemetar ketakutan, dan tidak berani bernapas. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa wanita di depannya memanggil Direktur Zhao dalam satu panggilan telepon dan membuat direktur begitu hormat? Direktur Zhao menyelesaikan omelan dan menatap Lin Yurou lagi, menunjukkan senyuman. "Tuan Li, bagaimana Anda menghadapi orang-orang ini?" Petik 2. Li Dong melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. "Ya." Zhao Ju menjawab dan melambai, "Ambil semuanya." Segera, para penipu dan polisi yang mengkhianati mereka, semuanya dibawa pergi. Melihat bahwa tidak ada kegembiraan untuk ditonton, kerumunan di sekitarnya perlahan-lahan bubar. "Di Laut China Timur, saya tidak ingin melihat hal serupa terjadi lagi." Petik 2. Li Dong memandang Biro Zhao dan berkata dengan ringan, "Jika Anda tidak dapat melakukan ini dan tidak dapat benar-benar melakukan sesuatu untuk rakyat, maka pensiunlah sesegera mungkin." Petik 2. Kalimat ini terdengar tenang, tapi keringat dingin Zhao Ju tiba-tiba keluar. Bahkan jika dia mendengar kalimat ini dari pemimpin Laut Cina Timur, itu tidak akan membuatnya gugup. Tapi Tuan Li yang mengatakan ini. Dewa Perang Timur kontemporer. Belum lagi dia, bahkan jika itu adalah keberadaan pemimpin besar Laut Cina Timur, selama Tuan Li mengatakan sepatah kata pun, dia bisa mengubahnya. Karena Tuan Li mengatakan ini, itu berarti dia sangat tidak puas dengan ketertiban umum saat ini di Laut Cina Timur. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, maka tubuhnya benar-benar tidak akan mampu menjaganya. "Yakinlah, Tuan Li, saya akan melakukan yang terbaik demi keamanan Laut China Timur, dan berjanji bahwa hal semacam ini tidak akan terjadi lagi." Petik 2. Biro Zhao dengan cepat berkata. Li Dong melambaikan tangannya, "Itu yang terbaik, tidak apa-apa. Silakan dan ingat apa yang saya katakan." Petik 2. "Ya, Tuan Li." Petik 2. Zhao Ju dengan hormat berkata, lalu mengangguk ke Lin Yurou dan berbalik untuk pergi. "Ayo pergi, ayo kembali minum teh susu," kata Li Dong pada Judo Lin Yu. Petik 2. Keduanya kembali ke toko teh susu. Minat Lin Yurou tampak sedikit rendah, dan dia tampak sedikit cemberut. Dia menggigit sedotan, matanya sedikit kusam, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah melihat ini, Li Dong menghela nafas, "Apakah kamu masih memikirkan karyawan yang melompat dari gedung?" Petik 2. Lin Yurou mengangguk dan berkata dengan lembut, "Dia adalah orang yang bekerja paling keras di antara semua karyawan yang pergi ke Zonghai, dan dia juga anak yang sangat berbakti. Orang tuanya hanya memiliki satu anak. Sekarang dia sudah meninggal, dan orang tuanya juga sedih." Petik 2. Meskipun Li Dong menghiburnya, dia juga tahu bahwa hal seperti itu terjadi,
dan tidak ada yang ingin melihatnya. Tapi di dalam hatinya, dia masih merasa bersalah. Terutama hari ini di auditorium, melihat orang tua yang sedih, dia tidak bisa melepaskannya untuk waktu yang lama. Li Dong memandang Lin Yuro dengan sungguh-sungguh, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak bisa berpikir seperti itu. Sudah kubilang proses tumbuh dewasa itu sangat sulit. Karena kamu telah memilih, maka jangan menyesalinya. Petik 2. Aku tidak menyesal. Petik 2. Lin Yuro menggertakkan giginya, aku hanya tidak apa-apa. Petik 2. Li Dongro berkata, Anda harus percaya bahwa hanya ketika Anda benar-benar kuat dan memimpin grup Lin menjadi lebih kuat, Anda dapat membawa lebih banyak keamanan dan martabat kepada karyawan. Dalam hal ini, tidak ada yang akan berani mengingini kehidupan dan properti mereka, Anda tahu. Yah, aku mengerti. Petik 2. Li Dong berpikir sejenak, lupakan saja, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Petik 2. Dengan itu, dia mengeluarkan dokumen dari sakunya dan menyerahkannya. Apa ini? Lin Yuro bertanya. Kemudian dia membuka file itu dan melihat-lihatnya. Ini adalah karyawan angkatan kedua di perusahaan yang secara sukarela melamar ke China Shipping untuk mengembangkan bisnis. Jumlahnya 10 kali lipat dari angkatan pertama. Petik 2. Li Dong berbisik, dokumen ini awalnya diberikan kepadamu oleh Xiao Bai hari ini, tapi aku menerimanya. Petik 2. Kamu tahu sekarang bahwa bahkan jika ini terjadi, lebih banyak orang telah mendaftar untuk pergi ke Zonghai. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Lin Yuro tidak berbicara, dia hanya menonton aplikasi ini dengan tenang, matanya merah karena emosi. Terima mereka. Setelah waktu yang lama, Lin Yuro menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi serius di wajahnya. Kesatuan adalah kekuatan. Saya ingat Anda pernah berkata bahwa Anda sekarang melakukan hal besar yang sangat berarti, tetapi bahkan jika Anda menghadapi berbagai masalah dan masalah di jalan, Anda tidak akan takut, kan? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Denganmu, aku tidak takut. Petik 2. Lin Yuro menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Li Dong. Suamiku, kamu tidak akan pernah meninggalkanku, kan? Li Dong tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menanyakan ini, bukankah dia mengatakannya sebelumnya? Dia tidak bisa menahan senyum. Kamu adalah istriku dan kekasih terdekat dalam hidupku. Tentu saja aku tidak akan meninggalkanmu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dalam hidupku. Mendengar kata-kata Li Dong, Lin Yuro akhirnya tersenyum lagi. Matanya menjadi sangat tegas. Li Dong benar bahwa melakukan hal-hal besar akan menghadapi banyak kesulitan dan masalah. Namun, selama Li Dong ada di sisinya, dia tidak akan takut. Akan lurus ke depan.
Bab 499. Malam, Lin. Hidangan utama Lin untuk makan malam-malam ini adalah sepanci ikan bakar yang lezat. Li Dong secara khusus meminta Liu Jing untuk membelinya di pasar sayur. Ini juga merupakan hidangan yang sangat disukai Lin Yurou. Namun, Lin Yurou takut gemuk dan jarang makan. Kali ini tujuan Li Dong adalah membuat makanan membuat Lin Yurou merasa lebih baik. Ini sangat harum. Petik 2. Setelah konseling psikologis Li Dong di luar, Lin Yurou dengan jelas berjalan keluar dari bayang-bayang karyawan yang melompat dari gedung. Suasana menjadi indah. Pada saat ini, dia mengendus panci berisi ikan bakar yang lezat di depannya, matanya bersinar. Aku akan mulai. Tapi Liu Jing tidak memiliki temperamen yang baik. Xiao Dong belum makan, apa yang kamu lakukan? Lin Yurou menoleh dan melihat sekeliling, tetapi tidak melihat jejak Li Dong. Di mana orang lain? Dia masih di sini sekarang, kemana dia pergi? Kamu bilang Xiao Dong, dia keluar untuk menjawab telepon. Petik 2. Lin Guodong berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Li Dong berdiri di halaman di luar area villa, menjawab telepon dengan ponselnya. David, katakan saja jika ada yang ingin aku katakan, biarkan kentutku pergi, dan tidak menemukan waktu tertentu untuk menelepon. Aku tidak tahu apakah sudah waktunya makan malam di pihakku. Li Dong berbicara ke mikrofon dengan sangat santai. Hah, apakah kamu repot-repot makan? Di sisi lain, suara minta maaf datang. Itu adalah David, Raja Pembunuh Skull and Bones. Kalau begitu aku benar-benar minta maaf, tapi untuk panggilan ini, kurasa aku masih harus meneleponmu. Petik 2. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, cepatlah. Petik 2. Saya mendapat kabar bahwa seorang pejuang dari Skynet tiba-tiba meninggalkan Eropa dan Amerika. Petik 2. Pihak lain berkata dengan sungguh-sungguh. Li Dong mengangkat alisnya sedikit. Seorang pejuang Skynet, itu setidaknya pembangkit tenaga listrik di tingkat Gridmaster. Kemana kamu pergi? Li Dong bertanya dengan suara yang dalam. Jika tidak ada kecelakaan, itu pasti Dongfang. Petik 2. Kebalikan dari suara Raja Pembunuh menjadi serius, Tuan Perang Anda, saya pikir Panglima Perang Skynet mungkin telah pergi ke China untuk kepergiannya yang tiba-tiba. Petik 2. Juga, dia mengambil 4 Master Agung di bawahnya. Keempat orang itu adalah kembar 4. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan Master Agung setengah langkah. Bersama-sama, mereka dapat menghancurkan Master Agung biasa. Petik 2. David membuang berita berat lainnya. Ini hanya barisan yang kuat di sisi baiknya, dan ada beberapa yang tersembunyi, saya belum menemukannya. Petik 2. Mendengar ini, mata Li Dong sedikit menyipit. Seberapa menakutkan kekuatan penghancur dari pembunuh tingkat master. Jika seorang pembunuh tingkat master datang ke Laut Cina Timur, begitu masalah ini menyebar, itu mungkin akan menyebabkan gempa bumi. Namun, menurut penyelidikan saya, pejuang Skynet mungkin tidak tahu bahwa Anda berada di China, dan dia akan pergi ke China kali ini, mungkin untuk menyelesaikan tugas yang gagal diselesaikan oleh 2 pembunuh Skynet. Petik 2. Daud menganalisis. Arti tersembunyinya jelas, itu diarahkan pada Li Dong. Tidak apa-apa. Petik 2. Li Dong berkata dengan santai, dia ingin datang, lalu datang. Pemandangan di Laut Cina Timur bagus, dan sangat cocok untuk kuburan. Petik 2. Ngomong-ngomong, terima kasih atas informasimu kali ini. Setelah menutup telepon, mata Li Dong menjadi suram. Skynet. Lebih dari setengah jam kemudian, Li Dong menyentuh perutnya, berbaring di sofa, ikan bakar di atas meja, hanya ada kerangka ikan yang tersisa. Hampir setengah dari ikan bakar ini masuk ke perutnya. Meskipun Li Dong meminta Liu Jing untuk memasak ikan ini untuk Lin Yurou pada awalnya, untuk menghiburnya. Tapi tidak mungkin. Ikan ini sangat enak dan harum. Li Dong tidak bisa berhenti begitu dia mulai makan. Apakah kamu tidak takut menjadi gemuk jika kamu makan begitu banyak? Lin Yurou menatap Li Dong.
Dia hanya makan sedikit ikan. Dia ingin mulai makan saat Li Dong menelepon, tetapi Liu Jing menolak untuk membiarkannya menggunakan sumpitnya. Penuh kebencian. Haha, aku khawatir kamu akan menjadi gemuk. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, itu sebabnya, aku hanya memakannya untukmu, istri, lihat betapa baiknya aku padamu. Petik 2. Petik 2. Lin Yuro memberinya tatapan putih, dan memandang Liu Jing berpura-pura dianiaya, Bu. Lihat dia, Xiao Dong benar. Petik 2. Liu Jing mengangguk. Dia memegang apel yang baru dicuci di tangannya dan meletakkannya di depan Li Dong. Kamu makan lebih sedikit, itu tidak terlihat bagus ketika kamu menambah berat badan. Aku tidak khawatir jika Xiao Dong menjagamu. Petik 2. Lin Yuro terkejut. Apakah ini ibumu sendiri? Dia menatap Li Dong, lalu pada Liu Jing, menggigit bibirnya. Keluarga ini benar-benar tidak memiliki status. Orang tuamu, bersikaplah parsial, menantu perempuanku akan melarikan diri dari rumah. Petik 2. Seperti yang dikatakan Lin Yuro, dia naik ke atas untuk mengemasi barang bawaannya dan hendak meninggalkan rumah, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Ini membuat Lin Yuro ingin menangis. Dia diam-diam membuka celah di pintu dan melihat ke bawah, tetapi Liu Jing bertanya kepada Li Dong apa yang ingin dia makan besok, apa yang ingin dia makan lusa, dan apa yang ingin dia makan lusa. Aku mengabaikannya sama sekali. Lin Yuro merasa tidak berdaya, jadi dia harus menelepon Sen Yun untuk mencari kenyamanannya. Saudari Sen, saya pikir saya dijemput oleh orang tua saya. Petik 2. Dia berbicara tanpa daya ke telepon. Itu pasti musim dingin, dengan hujan salju lebat. Ketika Liu Jing keluar untuk membuang sampah, dia melihat dirinya menyusut di tempat sampah dan menangis, jadi dia membawa dirinya kembali dengan hati yang baik. Li Dong adalah putra biologis Liu Jing. Lin Yuro semakin merasa di dalam hatinya bahwa mimpi ini sangat nyata, dan di mana ada menantu yang eksentrik, dia adalah putri kandungnya. Setelah berbicara dengan Sen Yun selama setengah jam, dia hampir tertawa sampai perutnya sakit. Segera, Li Dong naik ke atas. Lin Yuro buru-buru merendahkan suaranya, "Oke, Sister Sen, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Aku akan tidur, dan aku akan memberitahumu hal-hal buruk tentang dia di lain hari." Petik 2. Setelah menutup telepon, Lin Yuro segera mematikan lampu, menutupi kepalanya dengan selimut, berpura-pura tertidur. Langkah kaki Li Dong sangat lembut, seperti kucing, melihat Lin Yu menyusut di bawah selimut tanpa membuat suara apapun. Diam-diam, seolah-olah akan keluar lagi. Tidak bisa datang. Lin Yuro menggerakkan bulu matanya tanpa merasakan Li Dong mendekat, dan menggigit bibirnya dengan ringan. Dia berpikir dalam hati, jika saya tidak memberi Anda pelajaran, saya tidak tahu siapa bayi di rumah ini. Petik 2. Tapi setelah dia menunggu lama, Li Dong bahkan tidak naik ke tempat tidur. Bajingan ini, bukankah seharusnya dia berlari ke kamar tamu dan tertidur? Dia diam-diam membuka celah di selimut, membuka matanya, dan melihat Li Dongzeng menatap dirinya sendiri sambil tersenyum. Lin Yuro tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Mengapa kamu tidak bersuara?" Petik 2. Aku ingin melihat kapan kamu bisa berpura-pura. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, "Saya tidak dapat menahannya setelah hanya 3 menit, istri saya, Anda tidak cukup sabar." Petik 2. Anda. Lin Yuro membusungkan, "Aku baru saja bangun." Petik 2. Li Dong tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Kamu akan dihukum turun ke bawah untuk tidur di kamar tamu malam ini." Petik 2. Ini adalah metode yang dia diskusikan dengan Sen Yun barusan, selalu menekan Li Dong. Kalau tidak, dia benar-benar tidak punya tempat di keluarga ini. Bab 500. Ketika Li Dong mendengar ini, dia tidak tampak terkejut. Dia hanya menghela nafas. "Baiklah, aku akan tidur di kamar tamu di lantai berikutnya sekarang." Petik 2. Setelah berbicara, dia menoleh dan pergi.
Tidak ada yang perlu bernostalgia. Mata Lin Yuro melebar karena marah. Orang ini benar-benar menyebalkan. Kamu berhenti. Lin Yuro segera berteriak, jika aku membiarkanmu pergi, kamu pergi. Tentu saja, aku harus mendengarkan kata-kata istriku. Li Dong tampak serius. Lin Yuro tidak tahu harus berkata apa. Apa yang Li Dong katakan, dia tidak bisa menemukan celah sedikit pun, dan dia bahkan tidak punya kesempatan untuk membantahnya. Tampaknya statusnya dalam keluarga ini benar-benar hancur. Dia sedikit pasrah. Ayo, hangatkan tempat tidurku, kata Lin Yuro lembut. Ya istriku. Li Dong menanggapi dengan senyuman, dan segera masuk dan memeluk Lin Yuro. Lin Yu menyusut lembut dalam pelukan Li Dong, merasakan kehangatan yang familiar, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi lebih baik. Rasa aman ini membuatnya sangat terpesona. Ketika Li Dong memeluknya di masa lalu, tangan dan kakinya tidak bergerak terlalu banyak, karena pada saat itu, Li Dong dan dia belum menikah, jadi mereka tidak bisa terlalu banyak. Tapi itu berbeda sekarang. Setelah Li Dong memegang Lin Yuro beberapa saat, tangannya mulai meraba-raba Lin Yuro. Lin Yuro adalah wanita yang sangat sensitif, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan dia dengan cepat meraih tangan Li Dong. Ah, jangan bergerak, Li Dong berkata dengan suara datar, aku tidak bergerak, aku menghangatkanmu, kau lihat betapa hangatnya tanganku. Petik 2. Lin Yuro tersipu, masih meraih tangan Li Dong agar dia tidak bergerak. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan, suamiku, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Petik 2. Apa? Tangan Li Dong berhenti bergerak. Dia membenamkan kepalanya dalam-dalam di leher Lin Yuro, dan menarik napas dalam-dalam. Lin Yuro dalam kekacauan. Dia juga mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, sekarang pasar di Zonghai pada dasarnya telah stabil. Kapan kita akan pergi ke utara? Ini adalah impian terbesar Lin Yuro untuk membuka pasar utara dan akhirnya memasuki negara tetangga dan bahkan dunia. Ketika grup Lin berkembang sejauh itu di masa depan, itu pasti raksasa. Dia pernah berkata bahwa dia akan mendapatkan Jibao. Mimpi ini selalu ada. Sebelah utara. Petik 2. Li Dong ragu-ragu, mari kita tunggu beberapa hari. Perusahaan baru saja terjadi ketika seorang karyawan melompat dari gedung. Biarkan semua orang beristirahat sejenak. Ada beberapa hal yang tidak bisa diburu-buru. Petik 2. Ini tentu saja alasan Li Dong. Keputusannya yang sebenarnya, tentu saja, adalah untuk memecahkan prajurit Skynet yang akan datang. Dia tidak ingin pergi ke utara untuk mengalami kecelakaan. Bagaimanapun, seorang pembunuh tingkat master, bahkan dia, harus berhati-hati. Karena pembunuhnya berbeda dengan orang-orang di dunia. Orang-orang di arena dan orang-orang berhubungan langsung satu sama lain. Pembunuhnya berbeda. Pembunuh akan bersembunyi, dan kemudian menemukan kesempatan yang tepat untuk melancarkan pukulan fatal. Pembunuh tingkat master, seberapa menakutkan itu? Jika pembunuh semacam ini bersembunyi dan mulai diam-diam, bahkan Li Dong tidak akan berdaya. Karena itu, ia harus memanfaatkan penampilan pihak lain, dan tidak mengetahui identitasnya, untuk melenyapkan pihak lain dalam satu gerakan. Selama masalah ini diselesaikan, rencana ke utara dapat benar-benar dilaksanakan. Baik, petik 2. Lin Yuro tidak banyak berpikir. Ketika topik ini berakhir, kepala Li Dong terus melengkung di atas tubuh Lin Yuro, dan suhu mereka berdua naik dengan cepat. Setelah beberapa saat, istri, ayo punya bayi. Petik 2. Apa? Lin Yuro tertegun sejenak, sebelum dia bisa bereaksi, Li Dong menutup mulutnya. Kepalanya mendadak blank. Perlahan-lahan tenggelam di bawah serangan Li Dong. Untuk sementara waktu, seluruh ruangan, mata air tidak terbatas. Hari berikutnya, setelah Li Dong mengirim Lin Yuro ke perusahaan, dia langsung pergi ke tempat latihan di belakang. Di dalam ruangan, Li Dong, Zhao Sanhe, Scar dan yang lainnya berkumpul bersama. Di antara mereka,
wajah Zhao Sanhe sangat serius. Kakak, saya baru saja mendapat kabar bahwa ada orang asing yang masuk di Laut Cina Timur. Total ada 6 orang. Petik 2. Zhao Sanhe berkata dengan suara yang dalam, menurut informasi yang Anda berikan sebelumnya, setelah saya memverifikasinya, saya memutuskan bahwa mereka berasal dari Eropa dan Amerika Serikat. Tidak ada kecelakaan, mereka semua harus menjadi pembunuh. Petik 2. Ini sangat cepat. Petik 2. Mata Li Dong menyipit, beritahu saudara-saudara, kita harus lebih waspada dan jangan keluar dengan mudah. Kali ini pembunuhnya tidak lebih baik dari yang terakhir kali. Petik 2. Kakak, para pembunuh itu, siapa mereka? Scar tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Li Dong berpikir sejenak dan memberitahu mereka informasi Skynet. Setelah mendengarkan Li Dong, semua orang menarik napas. Pembunuh tingkat master, ada 4,5 langkah master hebat. Barisan seperti itu, jika tidak ada Li Dong, sudah cukup untuk menyapu seluruh Laut Cina Timur, dan bahkan seluruh langit diselamatkan. Terutama ketika mereka tahu bahwa pemimpin Skynet adalah orang kuat yang bisa menandingi Li Dong, semua orang bahkan lebih terkejut. Ternyata ada pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan di dunia. Tampaknya kali ini, benar-benar akan ada pertempuran yang sulit. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda ingin membawa kami untuk menyajikannya dalam satu panci? Scar bertanya lagi. Li Dong menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya, pembunuh semacam itu, jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk muncul, bahkan aku tidak dapat menemukannya. Petik 2. Li Dong berkata dengan suara berat, jadi, kita hanya bisa membawa ular keluar dari lubang. Petik 2. Setelah pulang kerja, Sanhe, Scar, kamu berada di mobil yang sama denganku, dan kamu membawa beberapa saudara untuk melindungi Li Dong. Kami akan bersenang-senang dengan mereka. Petik 2. Ya Pak, setiap orang harus dalam suara yang dalam. Segera, waktunya tiba untuk malam, perusahaan itu tidak bekerja. 2 Rolls-Royce, salah satunya dikendarai oleh Scar, Zhao Sanhe duduk di kopilot, dan Li Dong dan Lin Yurou duduk di barisan belakang. Di mobil lain, Ahu mengemudi dengan kepala besar duduk di kopilot dan Lin Guodong di belakang. Di belakang, 2 mobil mengikuti, dan di dalamnya ada 10 harimau. Lineup seperti itu, ditambah dengan Li Dong, bahkan jika lawannya adalah master yang hebat, itu sudah cukup untuk dihadapi. 4 mobil melaju kencang ke arah keluarga Lin. Anehnya, setelah meninggalkan pusat kota, di jalan raya, tidak ada kendaraan yang lewat selama 10 menit penuh. Penemuan ini segera memadatkan mata Li Dong. Anda tahu, meskipun berada di luar pusat kota, bahkan bagian jalan ini seharusnya memiliki banyak kendaraan yang datang dan pergi pada saat ini setelah pulang kerja. Tetapi, tidak ada tanda-tanda kendaraan di jalan. Tak terkendali, Li Dong memperlambat kecepatan Scar. Perubahan tak terlihat ini tidak hanya menyebabkan ekspresi Li Dong berubah, tetapi Zhao Sanhe dan Scars juga merasakan perubahan itu. Kecuali Lin Yurou dan Lin Guodong, semua orang di 4 mobil tampak serius. Segera, Li Dong mengeluarkan perintah, pergi, temukan jalan dengan sedikit orang, dan jangan menyebar ke orang biasa. Petik 2. Setelah perintah dikeluarkan, tim langsung memilih jalur lain. Ini membunuh. Ketika mobil melewati jalan, mata Li Dong seperti pisau, wajahnya serius, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.